Puji Bapak ya, kita buka kitab 2 Samuel ya. 2 Samuel 24 ayatnya yang terakhir ayat 25 ya. Kita akan baca satu ayat ini berdasarkan apa yang tertulis di depan ya, supaya bacaannya sama. 2 Samuel 24 ayat 25, kita baca bersama 3, 4. Dan Daud membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana, lalu mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian. Dan Yahweh masuk ke negeri itu, dan tulah itu menyingkir dari Yesrael. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur waktu minggu lalu kita sudah mendengar pemberitaan karena tulah ya, yang Tuhan izinkan terjadi di tengah bangsa Israel karena dosa daripada si Daud yang telah melakukan sensus penduduk sebagai suatu bentuk yang tanpa disadari oleh Daud satu dosa ya. Karena manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihat seperti apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Daud sendiri. Dia mengatakan, hitunglah jumlah orang itu supaya aku tahu jumlahnya. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, sudah diterangkan minggu lalu. Ada beberapa macam sensus yang telah dilakukan atas perintah Tuhan. Dan kita mengerti dalam zaman modern ini, sensus itu suatu hal yang wajar ya, untuk keperluan-keperluan pemerintahan ya. Dan itu juga bukan untuk memperlihatkan suatu kesombongan. Tetapi pada zaman Daud jelas dia ingin mengetahui karena ada suatu kesombongan yang mungkin tersembunyi di mata manusia, tetapi tidak tersembunyi di mata Bapa Yahweh. Dan akibat dosa terjadilah penghukuman. Dan kita tahu Tuhan sendiri berbelas kasihan karena pengakuan yang boleh dikatakan secara kesatria dari Daud bahwa itu kesalahan dia. Ya. Dia minta ampun. Bahkan dia rela kalau dia yang dihukum atau keluarganya. Nah, saya percaya itu suatu hal yang dalam tafsiran saya ya. Suatu hal yang positif dalam pandangan Bapak Yahweh. Sehingga itu salah satu yang saya percaya bagian yang dilihat oleh Bapak Yahweh. Sehingga ya sesuai dengan janjinya juga. Karena dia berjanji kan mau 3 macam pilihan kan. Salah satu yang dipilih ya jatuh ke tangan Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh memutuskan tulah selama 3 hari. Walaupun tidak disebutkan apa jenis tulahnya. Ya, dan mungkin aja itu sesuatu sakit penyakit yang mungkin sampai saat ini nggak ada ya. Zaman modern kita. Karena sangat luar biasa dalam 3 hari 70.000 orang mati. Nah, kita sudah belajar 70 merupakan arti-arti yang khusus bagi Bani Israel. Ya, ketika mereka masuk ke tanah Mesir, jumlah total mereka 70 orang. Ya. Dan itu terus berlaku. Ya, mungkin sampai saat ini ya. Dan sepengetahuan saya, seperti kelompok orang-orang imam-imam itu yang bernama Sanhedrin ya.
itu jumlahnya 70 orang. Ya. Ya, saya percaya itu karena hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, kita nggak tahu apa mungkin juga anggota-anggota pemerintahan sekarang mereka juga mengikuti jumlah-jumlah ini. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi bentuk tulah itu. Tetapi firman Tuhan katakan ada malaikat sorgawi yang menghunus pedang untuk mendatangkan tulah bagi bangsa Israel. Dan ketika Bapa Yahweh melihat Daud mau merendahkan diri, mau mengakui itu dosa dan kesalahan, bahkan dia berani mengambil alih, jangan rakyat, tapi biarlah aku dan keluargaku. Nah, saya percaya ini bagian daripada tanggung jawab Daud yang sampai sekarang tanggung jawab seperti ini sebagai seorang pemimpin sangat jarang kita temukan, ya. Hanya mungkin di beberapa negara tertentu, kalau dia merasa berdosa atau salah, dia mundur sendiri, tidak diperintahkan untuk mundur, ya mundur aja sendiri. Itu satu menandakan satu jiwa kesatria bahwa dia sudah gagal. Dan kita mengucap syukur itulah yang Tuhan izinkan terjadi karena Daud merendahkan diri dan Tuhan memerintahkan nabinya, Nabi Gad, untuk memberitahukan kepada Daud sebagai sesuatu yang harus dia persembahkan. Sebagai suatu tanda dia benar-benar minta ampun. Karena zaman dahulu sebelum zaman Yesua, sebagai tanda untuk mengakui dosa, harus mempersembahkan korban. Ya. Dan dalam hal ini Tuhan Bapa Yahweh memerintahkan Nabi Gad, katakan kepada Daud, supaya dia mempersembahkan korban bakaran di tempat yang dikenal milik daripada seorang yang bernama Ornan, dan mempersembahkan korban di sana. Dan kita tahu berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, tempat-tempat itu pun adalah tempat yang khusus, ya, tempat yang khusus. Nah, kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan, bahwa di mana di korban harus dipersembahkan sesuai dengan perintah Bapa Yahweh, ya, di sana dinyatakan dia harus mempersembahkan di pengirikan Arauna orang Yebus, ya. Dan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab lain, tempat itu, ya, dinyatakan oleh firman Tuhan adalah tempat yang bernama Moria, ya, Moria. Ya, Moria, disitulah karena berdasarkan firman Tuhan, ya, kita lihat, ya. Kita lihat dulu di dalam 1 Tawari 22 ayat 1, kita lihat itu dulu. Ya. Daud berkata, ya, ini satu ketetapan sebagai raja. Inilah bait Yahweh Elohim, dan mezbah ini untuk persembahan bagi Israel. Jadi ini ditetapkan oleh Daud, ini tempatnya. Kemudian kita lihat di 2 Tawari pasal ketiga, ayat ke-1. Ya. 2 Tawari pasal 3 ayat 1.
Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat yang dilihat oleh Daud ayahnya, di tempat yang telah Daud persiapkan, tempat pengirikan gandum Ornan orang Yebus. Saya tangkap ya. Jadi tempat yang dipakai untuk mempersembahkan itu sesuai perintah Tuhan. Kantung perintah kepada Daud di pengirikan Ornan orang Yebus. Nah, kemudian dalam 1 Tawarikh 22 tadi dikatakan Daud menentukan ini tempatnya untuk didirikan tempat bagi korban persembahan. Nah, kemudian dipraktekkan atau dilakukan oleh si Salomo. Jelas di sini dikatakan tempat pengirikan gandum Ornan orang Yebus. Jadi di gunung, apa tadi dikatakan? Di Gunung Moria. Ya, di Gunung Moria. Dan firman Tuhan jelas menyatakan ribuan tahun sebelum kejadian. Itu di ratusan tahun lah ya, bukan ribuan, ratusan tahun sebelum bait ini didirikan. Yitzhak atau Abraham mempersembahkan Yitzhak di tempat yang sama, ya, di tempat yang sama. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-2, ya. Kejadian 22 ayat 2. Dan dia atau Yahweh berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasih, yakni Yitzhak. Pergilah engkau kemana? Tanah Moria. Tadi Gunung Moria. Tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Tadi Gunung Moria. Ya kan? Di daerah Moria, di salah satu gunung. Dan kita menafsirkan dan kita mengaminkan, termasuk orang-orang Yahudi, para imam, bahwa tempat yang dipakai oleh Abraham untuk rencananya mempersembahkan Yitzhak, disitulah tempat di mana Bapa Yahweh memerintahkan Daud, ya, untuk memberikan korban persembahan. Dan Daud menentukan ini tempatnya harus didirikan bait suci dan dipraktekkan oleh si Salomo. Saya tangkap ya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ketika Yitzhak mau dipersembahkan, satu ketaatan yang luar biasa dari Bapak Abraham. Walaupun itu anak tunggal dari istrinya, ya. Karena di hadapan Bapak Yahweh, walaupun Abraham punya 3 istri, ya, baik itu siapa, Sarah, Hagar dan Ketura. Tetapi dalam pandangan Bapa Yahweh hanya Sarah. Tetapi ya Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Nah, kita juga sudah melihat kan banyak orang ya dengan macam-macam tafsiran. Kalau Bapak Abraham ini sama Sarah, ya, itu satu bapak. Satu bapak, cuman lain ibu. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 20. Kita baca aja ya ayat 11-12 lah.
Kejadian 20 ayat 11-12. Lalu Abraham menjawab, sebab aku menganggap sesungguhnya takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka akan membunuhku karena hal istriku. Perhatikan ayat 12 ini. Lagi pula dia, maksudnya si Sarah ya, dia memang benar-benar saudara perempuanku, yang yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku. Kalau istri sekarang incest, betul nggak? Ada orang yang menafsirkan raksasa itu incest. Loh, ini Sarah sama Abraham, anaknya Yitzhak, satu bapak, satu marga, hanya lain ibunya. Orang sekarang kan, oh incest itu, makanya timbul raksasa-raksasa. Baca firman Tuhan yang benar. Banyak orang jadi tertipu karena pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, saya nggak tahu, mungkin saudara pernah dengar ada orang yang berkhotbah. Di kejadian pasal 6 dan seterusnya. Oh, ada raksasa-raksasa. Itu incest. Perkawinan saudara. Loh, ini bapaknya sama kok. Ibunya beda, ya. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini, ya. Karena itu kan saya hanya bisa menganjurkan bacalah firman Tuhan. Saya tidak melarang saudara mendengar siapa aja. Tetapi kalau sudah jelas-jelas yang bawa firman itu adalah mereka yang mengagungkan nama ilah lain, ya jangan. Oh, tapi kan cuma ada yang bagus ya. Itu bisikan setan ya. Itu bisikan setan, sudah jelas nama ilah lain yang diberitakan. Nggak apa-apa kan ada yang baik. Ya itu. Go ahead aja. Yang penting sudah dikasih tahu. Sebagai pelayan Tuhan saya beritahu kan. Mau ikut puji Bapak Yahweh, yang nggak ikut ya puji Bapak Yahweh. Engkau mendengar sesuatu yang jelas-jelas nama ilah lain yang ditinggikan, kau dengar-dengar, ya akhirnya nanti ujung-ujungnya nanti maut. Atau sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Di tempat di mana Abraham mempersembahkan Yitzhak, hasil perkawinan daripada Sarah, istrinya sendiri, adiknya sendiri. Ada orang yang memberitakan incest ya biar dia dengar lah. Ya, berarti dia nggak baca firman. Tidak menyelidiki Torah. Dengan banyak sekali rahasia di dalam Torah ya. Banyak sekali. Saya sering kali baca, oh masih banyak yang belum saya tahu. Masih banyak sekali yang belum kita tahu. Karena itu semakin kita baca dengan sungguh-sungguh, ada hal-hal yang dibuka oleh Tuhan, oh semakin bergairah untuk nyari. Karena itu saya hanya menghimbau saudara, bacalah. Khususnya yang 5 kitab ini. Sehingga dari situ pula kita bisa mengetahui. Contoh umpamanya, sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu kan. Apa namanya, kriteria nabi itu seperti apa, sudah diberitahu. Nah, jadi kita jangan sampai salah ngomong. Terlebih dengan orang-orang yang mungkin mau berkonsultasi dengan kita, ya berdoa. Kalau nggak tahu persis, mendingan jangan disebut. Saya tanggap ya. Karena kalau kita salah ngomong, apa yang kita katakan itu harus dipertanggungjawabkan. Kita mungkin lupa, oh yang nyatat di sorga nggak lupa. Kamu pernah ngomong ini, kamu salah ngomong, karena kesalahanmu ngomong, banyak yang kau bikin sesat. Ya termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang asal ngomong aja. Mungkin dia pikir enak aja memberitakan begitu, ya hati-hati. Itu namamu dicatat, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, engkau pernah memberitakan yang tidak sebagaimana tertulis, mengakibatkan engkau menyesatkan entahkah 1-2 orang, entahkah 10-100 orang, mungkin ribuan bahkan jutaan yang mungkin jadi penggemarmu. Tapi engkau sudah sesatkan. Orang seperti ini harus bertobat.
berjiwa besar sama seperti Daud. Sama seperti Daud. Ya, saya pernah dengar itu karena apa namanya? Incest. Makanya ada rasa-rasa. Ya kalau dia dengar ini, baca ini, apa yang saya ngomong salah benar. Itu harus dicabut ya, karena itu menyesatkan banyak orang. Raksasa itu timbul karena incest. Ngawur aja, nggak ada firman yang menyatakan gitu. Dan berpikirlah secara pengetahuan. Bagaimana mungkin dari satu orang jadi dua orang, betul nggak? Ya kan? Dari Adam diambillah jadi Hawa. Dari dua orang ini jadi sekian miliar. Dari mana ya? Kain main antara situ aja. Sebelum Torah diturunkan, saya tanggap masih boleh. Ya mungkin Adam sama Hawa juga kawin sama anak-anaknya juga. Artinya berhubungan ya, bukan kami berhubungan aja. Hawa juga bisa berhubungan dengan anak-anaknya, juga si Adam. Ya bagaimana tidak bisa kita tafsirkan seperti itu, karena memang hanya dari dua orang ini. Dan ada penafsiran-penafsiran, bahkan wanita-wanita dulu sampai umur ratusan tahun masih bisa punya anak. Saya baca buku-buku ya, salah satu buku yang dari kayak Henoch gitu-gitu. Ya salam buat saya sih, kalau dia nggak bertentangan dengan firman ya itu jadi pengetahuan, walaupun itu jadi tanda tanya. Istrinya si Henoch itu umur sekitar berapa ratus, 400 tahun apa ya? Istrinya si Nuh 400 tahun lebih, itu bisa anaknya masih 3. Nah salah satu buku itu. Tapi buat saya, karena itu tidak ada tertulis di Torah, jadi itu ya tafsiran-tafsiran orang itu ya no problem. Nah, tapi kalau tertulis di Torah dan itu bertentangan dengan Torah, itu saya tolak. Saya tanggap. Boleh kita menafsirkan, walaupun secara logika kan ya repot juga, umur istrinya si Nuh itu 400 sekian bisa melahirkan anak-anak. Dan kita bisa menafsirkan karena kata-kata dari firman Tuhan ya, bahwa si siapa nih, si Nuh ini kan punya 3 orang anak kan, 3 orang anak yang bernama Sem, terus jangan Sem, Nuh, nama Yafet ya, itu terbalik ya, karena Sem, Ham, Yafet. Orang biasanya kan bilang gitu kan, itu salah urutannya, karena Ham itu yang paling bungsu. Ham itu yang paling bungsu. Memang di sini agak kurang jelas sih kalau lihat di kitab-kitab yang lain. Ham itu the youngest, yang paling bungsu, ya. Nah, di sini kita melihat, ya kadang-kadang segala sesuatu kita juga harus mengecek dari beberapa ayat. Dan karena itu saya juga, karena ada, ya saya tafsirkan sebelum ada buku-buku itu. Kemungkinan besar 3 orang anak yang dilahirkan untuk Nuh ini itu kembar ya. Kembar. Ya kita bisa menafsirkan seperti itu karena ada ayat yang menyatakan begini. Kejadian pasal 6. Ayat ke-10. Noah memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Noah begat 3 sons, Sem, Ham, and Yafet. Ya. Nah, jadi ada penafsiran ini bisa jadi anak kembar. Kenapa kita bisa tafsirkan seperti itu? Zaman dulu, saya percaya kelahiran kembar itu biasa. Kenapa? Loh, supaya manusia cepat banyak. Bisa nggak? Zaman dahulu itu nggak ada keluarga berencana.
Ada yang rencananya rencana besar. Karena itu perintah Tuhan. Barana cojolah, bertambah banyaklah. Dan Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tidak ada kata-kata yang menarik sampai detik ini. Tidak ada firman yang mengatakan jangan punya anak banyak-banyak. Tidak ada ayatnya. Bisa tangkap? Nah, tapi kan namanya manusia. Keluarga berencana. Ya rencana. Ya itu kan tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita bisa menafsirkan sekarang bahwa tempat yang dipilih oleh Tuhan bagi si Abraham mempersembahkan si Yitzhak itu khusus. Kalau kita lihat firman Tuhan, kalau saya nggak salah ingat, 3 hari dia berjalan dari tempat tinggalnya, ya. Dari tempat tinggalnya dia berjalan 3 hari untuk sampai ke Bukit Moria itu. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 4 ya. Kejadian 22 ayat 4. Pada hari ketiga Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Dari sini kita tafsirkan dari rumah dia ke tempat mempersembahkan anak 3 hari. Berarti kan Tuhan ada tujuan khusus. Kalau hanya mempersembahkan si Yitzhak, kenapa nggak di dekat di rumahnya aja? Saya tanggap. Tapi suruh pergi jalan jauh 3 hari, ya. Dan dia waktu itu apa? Sudah kakek-kakek, ya kan? Dia dapat anak itu umur 100 tahun. Dan ditafsirkan, atau saya menafsirkan. Si siapa? Sarah ini, kita lihat dalam Kejadian 23 ayat 1. Hidup Sarah adalah 127 tahun. Inilah tahun-tahun hidup Sarah. Penafsiran dari kata-kata ini, ya. Ketika Bapak Abraham dapat berita, persembahkan anakmu, ya kan? Dia kan pasti ngomong sama istrinya, betul nggak? Dia ngomong sama istrinya, Bapak Yahweh menyuruh saya bawa anak ini persembahkan ke sana. Nah, di situ kita menafsirkan atau saya menafsirkan. Kalau bilang kita kan, oh saya nggak, saya menafsirkan. Ketika Sarah mendengar, shock dia, Setelah itu yang membuat dia, ya belum mati, nggak langsung mati, ya udah shock dia. Jadi ditafsirkan ketika si siapa Yitzhak dipersembahkan, itu kira-kira umur Sarah mendekati 127 tahun. Sarah melahirkan si Yitzhak umur sekitar 90 tahun. Jadi ketika Yitzhak dipersembahkan, umurnya itu sudah berapa? Kan dia dilahirkan umur 90. Si Sarahnya. Ini matinya sekitar 127. Jadi umur si Yitzhak ketika dia dipersembahkan, umurnya itu sekitar 37 tahun. Dulu kita berpikir, aduh, masa ya masih bayi-bayi dipersembahkan, masih kecil. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkinnya? Loh dia disuruh mikul, betul nggak? Suruh mikul kayunya, suruh bawa barang-barangnya, berarti dia udah dewasa. Saya tanggap, ya. Karena itu ditafsirkan. Sarah ini meninggal karena shock dengar anaknya mau dipersembahkan.
Dari situ kita menafsirkan, oh umur si Ishak sekitar 37 tahun. Dan inilah yang harus kita lihat. Kalau Bapak Yahweh punya rencana, persembahkan di sana, dia harus jalan. Nggak naik mobil, ya, nggak naik motor, nggak naik kuda. Ya paling dia bawa keledai untuk bawa apa namanya, kayu bakar segala macam. Lah kita baru sejam 2 jam aja jalan dari rumah kemari. Capek. Artinya kita bisa mengukur iman kita dengan iman mereka ya. Saya tahu maksud saya. Orang kan baru lihat, oh jauh amat. Di sini aja yang dekat-dekat ada kok. Loh, ini bisa ketahuan betapa imanmu itu rendah sekali. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu ya. Dengan orang-orang dulu. Ya, saya kadang-kadang ya melihat dari Tuhan mendidik kami. Ya, nah, saudara pernah ke rumah saya kan? Itu di Sawangan itu kita masuk sana tahun 84 atau 85. Masih sepi. Angkot nggak ada. Yang ada ya ojek kadang-kadang. Ya. Ya setelah beberapa tahun ya setelah bertobat kan. Ya 87 kan berarti setelah sekitar 3 tahun di rumah sana. Bertobat ya berkobar-kobar untuk beribadah. Pagi mungkin masih sore masih ada angkutan lah. 1-2 angkutan. Pulang jam 10 malam gak ada angkot. Ya akhirnya nyewa dari Parung ke rumah. Ya. Kalau ke gereja, dulu gereja di Cawang ya. Dari rumah jam 5 lewat, setengah 6. Ya naik angkot ke Parung. Dari Parung sampai di mana kemana, dari Parung Ciputat. Dari Ciputat ke Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu ke Kampung Melayu. Ya. Angkot. Ya. Tapi di situ kami dididik walaupun ya agak karena agak lelat ya. Ya, karena kita tergantung dengan angkutan. Ya anak sekarang keluar rumah udah ada bus. Malas naik bus, tinggal pakai alat yang kecil itu kan, tek udah di depan rumah. Itu pun masih malas. Kalau kita mau fair ini sama Tuhan. Abraham itu orang kaya loh. Orang kaya. Untuk mempersembahkan korban, dia harus jalan 3 hari menuju tempat yang Tuhan perintahkan. Kamu harus di sana. Nah, anak Tuhan kan. Kita bandingkan dengan sekarang kan. Oh, di sini juga ada gereja, walaupun di situ yang disembah ya nama ilah lain. Nggak apa-apalah kan sama aja. Nah, ini kan mulai. Saya mau ucap syukur saudara dari beberapa tempat datang. Ya mungkin anak saya yang paling jauh ya di Bogor ya. Kalau secara walaupun kadang-kadang ya sebelum kadang-kadang kan mereka langsung. Anak-anak mereka nginep di Sawangan. Ya. Tapi kita ukur standar iman kita lah. Coba bandingkan dengan Abraham. Ya. Jalan kaki paling banyak naik keledai. Mungkin keledainya nggak dinaikin jalan. Keplak. Umur 100 tahun lebih. Berarti dia sama Sarah itu berbeda 10 tahun. Umurnya 137 tahun. Ya maaf kata Pak Simon aja. Masih 87 tahun. Ini 137 tahun Tuhan perintahkan bawa ke sana. Siap. Lah dia bawa. Dia bawa apa? Bukan untuk happy-happy ya. Kalau dia bawa untuk happy-happy, mungkin damailah. Dalam 3 hari dia bergumul dengan Bapak Yahweh. Tuhan, saya ini anak satu-satunya, kau mau ambil juga. Betul nggak? Sebagai orang tua pasti mikir seperti itu.
Tuhan benar nggak ini perintahmu ini? Itu 3 hari dia bergumul. Tapi dia berketetapan hati, walaupun susah, dia jalan terus, dia ikuti terus. 3 hari dilihat, aduh, semakin dekat tempatnya, blak, blak, blak. Tapi disitulah ketaatan seorang Abraham. Jangan lihat Abraham, lihat kita ya. Coba kau jalan dari rumahmu, jalan kemari. Waduh, wah capek lah. Itu kan dulu. Nah, mulailah macam-macam pembelaan. Tahu nggak? Ya bukannya salah. Bukan salah. Ini kan memang zamannya sudah berubah. Paling sedikit ada mobil, ada angkutan umum. Bertindaklah, melangkahlah. Jangan mulutmu mengatakan, oh jauh. Lah udah. Jauh di mulut, jauh di hati. Tahu nggak? Jauh dari Tuhan. Karena yang kau cari ya, oh yang sini aja. Kan sama Tuhannya. Ya udah. Nah saya sebagai pelayan Tuhan, nah kita belak-belakan aja. Anak-anak Tuhan yang mungkin yang dengar-dengar, yang di daerah Jabotabek, dia dengar lah ini. Jabotabek ya. Karena kan banyak subscriber di luar pulau pun ada. Nah, kalau daerah di luar Jabodetabek, kita maklum lah. Tapi jangan bandingkan dengan Bapak Abraham. Kalau bandingin Bapak Abraham repot, ya. Kalau 3 hari 3 malam naik bus, 3 hari 3 malam dari Medan sana Bu ya. Kemarin kan 3 hari 3 malam dari Medan. Kalau kau dari sana, nah saudara bayangkan 3 hari 3 malam, si Abraham itu mungkin nangis terus. Nangis dia tetap berjalan. Karena dia pergi bukan untuk pesta, tetapi untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang sudah dijanjikan Bapak Yahweh. Kok sekarang diminta? Saya tanggap. Nah, saudara bisa bayangkan. Artinya kalau kita datang kemari tempat ibadah, tanya Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku datang ibadah ini ada tujuannya. Tahu nggak? Ada perintah Tuhan, beribadahlah. Ada perintah Tuhan, tempat sudah ditetapkan. Saya tanggap. Ini kan Bapak Yahweh yang menetapkan, kamu harus ibadah di sana. Ketika kita sudah ditetapkan untuk beribadah di suatu tempat, ya datang. Jangan berkeluh kesah. Tempatnya jauh sih. Nah, saya kadang-kadang dengar itu sedih saya. Sedih. Jangan bandingkan sama Bapak Abraham lah. Kami dulu naik angkot. Ya sekarang sih kalau lihat mobil mungkin kan, wah enak Bapak pakai mobil. Dulu hujan angin naik angkot ya, bawa anak begitu ya. Anak saya masih, kita belum punya mobil, anak masih 2 masalah, yang laki-laki 2 ya, ya bawa. Itu pengorbanan kita untuk melakukan ibadah. Dan ingat, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya. Itu Tuhan catat. Oh engkau udah jalan, itu dihitung kan, jalan Tuhan hitung semua. Pengorbananmu karena engkau mau mentaati firman Tuhan, itu tercatat. Ya, nanti kan dicatat oh dia sudah capek-capek datang kemari. Upahmu besar di sorga. Ya. Nah, di sini kita harus melihat. Kadang-kadang kan firman itu kok begini. Lo kita bandingkan dengan sitkon atau situasi dan kondisi saudara dan saya saat ini. Ya. Nah, saudara dan saya kalau seandainya nih. Ya. Ada tempat yang Tuhan perintahkan kamu ibadah di sana. Nah, banyak orang mikir kan. Yang pertama dipikir jauh. Ya.
Jauh itu yang pertama. Yang kedua, oh di sini juga ada tempat ibadah. Ya. Kelihatannya kan ya oke-oke aja. Ya. Kelihatannya sih oke-oke saja. Tetapi ya, apakah di situ yang disembah sungguh-sungguh Bapa Yahweh atau bukan? Ya. Apakah sungguh-sungguh sia-sia? Bapak Abraham kok harus jauh-jauh? Kenapa nggak di rumahnya aja? Kan enak. Kalau dia persembahkan Ishak di rumahnya, kan semua orang lihat, ibunya juga lihat. Saya tahu maksud saya. Tetapi kenapa harus di sana? Nah, ini yang harus kita lihatnya. Ada satu tujuan Tuhan yang bagi kita mungkin ya, mungkin kita melihatnya hanya dalam jangka yang pendek. Tetapi Tuhan menetapkan tempat itu sampai kepada akhir zaman. Ya. Nah, saudara pernah berpikir enggak? Kan Yerusalem atau tanah Israel itu, kenapa itu yang Tuhan pilih? Kenapa Israel itu bukan di Indonesia aja? Karena ada tertulis, ada lagu-lagu kan? Ya, ini apa namanya, susu dan madu. Engkau lempar benih, tumbuh sendiri. Loh, kok di sana batu karang segala macam? Kok di situ yang dipilih Tuhan? Pernahkah terpikir oleh saudara hal seperti itu? Tetapi kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Untuk memperlihatkan kepada manusia tempat yang dipilih Tuhan untuk menempatkan umat pilihannya. Bagi mata dunia, gersang. Ya kan, gersang. Tetapi Tuhan kasih lihat sampai akhir-akhir zaman ini dikasih lihat kan. Gurun pasir sesuai firman Tuhan jadi hutan belukar. Hutan belukar dalam arti kata di sini ya bukan hutan-hutan kayak gitu, tapi sudah pohon-pohonan yang memang berguna. Saya tanggap. Dan mereka belajar sedemikian rupa. Tanah yang seperti ini, tanaman apa dulu yang harus saya tumbuh, yang harus saya tanam. Tanam, jadi bukan sembarangan tanam ya. Mereka selidiki dulu. Oke, tanaman ini. Baru nanti beruntun. Karena akibat tanaman yang ditanam, ini akan merubah struktur tanah, komposisi tanah, sehingga tanaman-tanaman lain bisa ditanam. Dan sepengetahuan saya, ya, Israel itu negara yang pengekspor besar, baik untuk buah-buahan, untuk bunga-bunga. Itu hasil dari tanah. Loh kok bisa? Tuhan mau kasih lihat orang yang percaya kepada Dia, yang beribadah kepada Dia, Tuhan sanggup merubah apapun untuk memperlihatkan kepada dunia. Bagi Bapa Yahweh, ya, Dia tidak tergantung kepada bumi. Enggak. Bumi itu Dia robah. Ya. Bumi itu Dia robah. Ya, karena kalau kenapa nggak di sini? Nah, kita lihat kan. Di sini lain lagi. Oh, tumbuh banyak pohon-pohon. Ya. Coba saudara lihat-lihat kan kalau perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan perkayuan. Engkau tebang sekian pohon, engkau tanam sekian pohon. Lah, akal si jahat, ya. Memang dia babat. Yang ditanam yang mana? Yang di pinggir jalan. Saya tangkap. Mungkin 102 meter, 100 500 meter dia tanam pohon. Orang lihat, oh dia melaksanakan apa yang diperintahkan.
Tapi akibatnya apa? Ya sekarang ini kan banjir, tanah longsor. Salah siapa? Salah manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat segala sesuatu sehingga hancurlah semua yang sesungguhnya dipersiapkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 24 ayat 5 dan 6. Bumi menjadi cemar oleh siapa? Oleh penduduknya. Karena apa? Karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, merusak perjanjian. Dengan demikian sumpah telah melahap negeri. Nah, mereka yang tinggal di dalamnya dinyatakan bersalah. Karena itu orang yang berdiam negeri itu dimusnahkan dan hanya sedikit orang yang tertinggal. Ya, siapa yang salah? Manusia sendiri yang salah. Nah, jangan heran di beberapa tempat ya. Dulu ya pertama-tama kami kunjungi ke daerah-daerah, masih banyak pohon-pohon. Setelah pergantian zaman kan, pohonnya habis. Habis pohon. Di daerah Jawa sini. Jangan heran, yang ditanam apa? Tanam pisang, ubi, singkong. Yang akarnya paling dalam 1,5 meter. Nah ini apa? Ini sedang mempersiapkan bencana bagi daerah itu sendiri. Siapa yang salah? Salahmu sendiri. Bumi cemar, bumi rusak karena penduduknya. Saya tangkap, bukan salah Tuhan. Nah sekarang Tuhan perintahkan kepada Daud, persembahkan di Ornan. Orang Yebus itu bukan sembarang tempat. Ya, itu bukan sembarang tempat. Kenapa Tuhan tidak suruh katakan, atau kenapa nggak di sekitar istananya aja? Kenapa harus tempat orang diminta? Dan disinilah kita melihat Tuhan bekerja sangat luar biasa. Yang bagi kita persembahan Yitzhak itu ya selalu tertanya tidak. Itu sudah ditetapkan sampai kepada akhir zaman. Karena di tempat itulah berdasarkan di 2 Tawari pasal 3 tadi. Salomo mendirikan bait suci. Di tempat yang sudah ditunjuk Bapa Yahweh melalui Daud. Dan Daud memutuskan di sini tempatnya. Lah kita lihat kan. Di tempat ini. Si pemurtad itu akan menyatakan diri sebagai Tuhan. Tapi kan tempat itu sekarang kan berdasarkan apa yang dikatakan Yeshua. Semua bait ini akan diruntuhkan. Ya benar diruntuhkan, rata, berdirilah bangunan lain. Ya. Nah kita melihat betapa luar biasanya pekerjaan sutradara, yaitu Bapa Yahweh. Semua diatur sedemikian rupa. Tuhan izinkan Daud, sebenarnya kalau kita lihat ya, Tuhan izinkan Daud berbuat salah. Nah, kita kan bisa menafsir-nafsir kan. Setelah dia buat salah, Tuhan perintahkan kamu harus bikin bait di sini, korban. Daud taat. Karena tempatnya itu sudah ditentukan, bahwa Tuhan sendiri bilang itu punya orang. Nah di situ juga Daud diuji sebagai seorang raja, apalagi pemiliknya datang kan, udah Bapak Raja ambil aja, saya serahkan semua ini. Daud berketetapan, no. Saya tidak mau mempersembahkan korban dengan mengambil dengan percuma. Saya bayar. Nah, itu jiwa besar seorang pemimpin. Ya. Nah, sekarang kan beda kan. Saya mau tempat ini. Kasih nggak? Ya mungkin sih nggak bayar ganti rugi. Ya.
Seharusnya kan ganti untung. Ya sekarang udah mulai berubah lah katanya kan. Katanya. Dulu kan ganti rugi. Kalau sekarang katanya ganti untung. Ya nggak tahu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketika David bertindak. Taat kepada perintah Tuhan. Taat ya. Kalau dia tidak taat, artinya dia tetap mempersembahkan korban, tetapi di dekat istananya, jangan harap Tuhan dengar. Saya tangkap maksud saya. Dan di sini adalah ketaatan dia, dia mau melangkah keluar, bertindak, walaupun dia tahu bahwa, ya, tabut itu sendiri waktu itu, ya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tabut perjanjian waktu itu, ya, kita baca di dalam 1 Tawari 21 ayat ke-29 mulai ya. Padahal kan ada tabut, ada tabernakel. Tabernakel Yahweh yang telah Musa dirikan ada di padang gurun. Ya. Dan mesbah persembahkan pada waktu itu berada di tempat yang tinggi di Gibeon. Tetapi Daud tidak sanggup pergi ke sana untuk mencari Elohim sebelum itu karena dia takut berhadapan dengan pedang malaikat Yahweh. Jadi dia tahu ada malaikat maut yang siap membunuh bangsa Israel karena salah rajanya. Ya kan secara logika, kenapa Tuhan tidak ngomong sama Daud, kau bawa bakar korban itu di tabernakel? Bukan di situ. Tetapi secara khusus, taruh di sana. Dalam tafsiran, ya, dalam tafsiran. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki tabernakel itu hanya ditaruh di padang gurun. Tuhan sudah menetapkan di sinilah tempat tabernakel atau bait suci harus kau dirikan. Daud taat, dia mentaati perintah Bapak Yahweh. Dia beli tanah pengirikan milik si Ornan dengan harga yang lumayan. Ya di sana memang ya dikatakan di dalam saudara baca kan di sini ayat ke 1 2 Samuel 24 ayat ke 24. Raja berkata kepada Arauna, tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan satu harga, dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayarnya. Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga berapa? 50 sikal perak. Tetapi kita lihat di sini supaya kita tahu. Saya tidak mempermasalahkan masalah harga. Tapi kalau kita banding-bandingkan ada hal-hal yang kurang cocok. Ya. Kurang cocok. Kita lihat di dalam 1 Tawari 21 ini. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-25. 1 Tawari 21 ayat 25. Ya. Daud memberi emas seberat berapa? 600 sikal. Tadi berapa? Tadi perak kan? Lah ini kok emas. Ya. Di sini kita bisa lihat. Ya, kadang-kadang ya, Tuhan izinkan terjadi ketidaksamaan ya. Karena kita mengerti bahwa walaupun bagaimana kitab suci yang kita miliki itu pun berasal hasil dari kumpulan-kumpulan, lempengan-lempengan dikumpulkan. Saya tanggap. Ya, jadi bagi saya sih tidak merupakan sesuatu yang terlalu penting untuk kita perdebatkan. Karena memang yang terang dahulu
pembayaran itu bukan berupa duit, tetapi berupa emas atau berupa perak. Saya tanggap. Karena ada orang yang juga nanya gitu. Ya. Bagi saya tidak permasalahkan hal itu. Yang terang, yang harus kita perhatikan bukan masalah dia ngeluarin berapa duit. Bagi Daud dia persembahkan jangankan 100 sikal emas. Loh, untuk bait suci dia persembahkan ton ya, ton ya. Bukan sikal-sikal gitu, tetapi ton. Bahkan dikatakan 100.000 talenta emas. 1 talenta itu sekitar 34 kilo. Loh kok 100.000? Ya 34 kali 100.000. 100.000 itu 0 berapa? 0,5. 34 tambah 0,5. Betul nggak? 34 tambah 0,5. Untuk jadi kilo berarti berapa? Dikurangin apa namanya? Kan tadi nolnya ada 5. Dikurangin 0,3 berarti 3.400 ton emas. Sekarang 1 gram aja berapa? Nah, katakanlah 1 jutaan. Ya emas kira rata-rata lah. Loh ini 3.400 ton. Luar biasa. Apalagi cuma kembali tempat penggerekan. Nggak ada arti buat dia. Berapapun, tapi kan dia melihat pasaran. Berapa? Cocok, bayar. Dan ketika tindakan itu dilakukan sebagaimana tertulis. Ya, kita lihat lagi dalam kitab Tawarini. Ya. Ayat ke 26 dan ya 26 dulu ya. 26-27. Daud mendirikan mezbah bagi Yahweh di sana dan mempersembahkan persembahan bakaran serta persembahan pendamaian. Lalu berseru kepada Yahweh. Nah, perhatikan ini. Maka Yahweh menjawabnya dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah persembahan bakaran itu. Jarang ya. Ketika mempersembahkan korban, api datang. Blush. Pertama kali itu terjadi ketika Bapak Abraham. Dia persembahkan korban, tapi tidur. Tapi kemudian terlihat api jalan. Ya. Kemudian Bapak Abraham, tapi dia nggak jadi mempersembahkan si siapa? Yitzhak. Nah, di sini kita melihat betapa Tuhan bekerja luar biasa ketika Daud mempersembahkan korban. Api turun dari surga. Wash. Dan juga ada tertulis ketika Elia mempersembahkan korban. Api turun dari surga. Wash. Artinya apa? Tuhan menjawab doa mereka. Ya, Tuhan menjawab doa mereka. Bangsa Israel itu firman Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mudah percaya. Dan mereka hanya percaya kalau ada mujizat yang nyata di mata mereka. Kalau Elia mempersembahkan korban, kemudian dia sulut api, bikin api dibakar, jangan harap bangsa Israel bertobat, gak mungkin. Saya tahu. Karena itu ketika dia mempersembahkan korban, dia berdoa, api turun dari sorga. Karena itu saya juga menafsirkan. Ketika Elia nanti turun, tidak berapa lama ya lagi, ketika bait didirikan, bait ketiga, maka mereka pasti mempersembahkan korban. Nah, saya menafsirkan itu imamnya pasti Elia.
Kenapa? Karena skenario Tuhan itu kita bisa aja tafsirkan. Kenapa kok Elia yang turun? Udah anteng-anteng di sorga, udah naik ke sorga, udah enak. Kau tiba-tiba ada perintah, kamu turun lagi ke bumi. Ini bangsa tegar tengkuk yang dahulu karena kau persembahan korban, mereka bertobat. Dan ini pada akhir zaman terjadi lagi. Elia salah satu nabi besar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Nah, tapi kita bisa melihat ya, walaupun tidak ada catatan bagi kita non Yahudi, kalau bagi bangsa Yahudi bisa aja, ya. Tapi yang terang belum ada foto-fotoan. Betul nggak? Pernahkah terpikir oleh kita ketika Yesua dipermuliakan, ada 2 orang di sana. Loh, kok para murid bisa tahu ini Moshe, ini Elia? Loh, dari mana? Mereka nggak pernah lihat fotonya. Bisa datang kalau saya. Mungkin banyak orang nggak pikir, tapi saya mikir, loh kok bisa kenal? Disitulah orang-orang yang memiliki roh yang sama. Mereka akan kenal. Karena nggak semua murid ya, hanya 3 orang murid yang utama. Mereka langsung bisa bedakan, ini Elia dan Moshe. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang memang secara khusus Tuhan Yesus kata, ayo ikut aku. Supaya diperlihatkan kepada ketiga orang murid yang dikasihi ini. Melihat dengan mata bahwa apa yang tertulis, bahwa itu Moshe, itu Elia, itu ada. Kan mereka tanpa ragu ngomong, lo ini kok ada Moshe? Lo dari mana dia tahu? Nggak pernah lihat fotonya. Dari mana dia tahu Elia? Nah, saya mengimani pada saat nanti bait ketiga, hal yang sama akan terjadi. Di mana ketika bangsa ini mempersiapkan korban. Ya. Saya percaya mereka berdoa. Dan waktu itu ada Elia, ada Moshe. Ya, mereka turunkan pasti ada tugas istimewa dari Bapak Yahweh. Salah satunya, jangan pakai api ya. Betul nggak? Pasti dibisikkan sama Tuhan dulu. Bikin seperti kau dulu bikin. Berdoa sungguh-sungguh, api nanti aku turunin dari sorga, biar bangsa yang tegar tengkuk ini celik matanya. Sebagaimana dahulu ketika api turun dari sorga, mereka langsung mengakui, Yahweh itulah Tuhan. Itu yang saya tafsirin akan terjadi. Dan saya mengimani bersama dengan saudara. Kalau hal itu terjadi, kita lihat dari atas. Oh, itulah. Oh, terjadi. Karena kita sudah diraibkan. Ya. Karena bait suci kan udah berdiri. Si Ante Hamasya ini ada di situ. Ya, kita sudah diraibkan. Hush. Kita lihat, oh benar, penggenapan. Penggenapan apa yang pernah dinyatakan. Bahwa itu terjadi. Kalau tidak turun dari sorga, jangan harap bangsa Israel percaya. No way. Nggak percaya. Mereka pun melihat ini siapa ini? Ya kalau dia pakai pakaian zaman dulu kan pakai apa namanya? Baju-baju begitu, jubah-jubah gitu. Ya. Tapi jubahnya pasti agak lain dengan jubah-jubah yang dipakai orang-orang sekarang. Karena Moshe itu yang diberikan Torah. Dia pakai jubah. Tapi saya percaya dia bukan pakai talit seperti yang mereka itu ya. Seperti sekarang-sekarang ini. Loh, kita ngomong belak-belakan. Dia pakai talit tapi bukan seperti yang sekarang. Karena dia harus mengikuti perintah, ada tertulis. Nah, kita lihat lagi.
dalam kitab Bilangan. Dia selalu digembor-gembor. Oh, ada tertulis Bilangan 15, ya baca yang benar lah. Supaya jangan ngawur salah penafsiran. Ya. Bilangan 15, kita baca ayat ke-38, 39. Berbicaralah kepada Bani Israel. Ini saya mau menjelaskan, Moshe itu nggak akan pakai seperti yang dipakai orang sekarang. Karena dia mengikuti Torah. Apa kata Torah? Itu yang harus kita lihat. Saya tangkap. Ya. Berbicara kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa, perhatikan ayat ini baik-baik. Mereka harus membuat jumbai pada apa? Ujung-ujung baju. Bukan kain. Saudara bisa bedakan kain dengan baju. Yang mereka pakai sekarang kain. Itu bukan baju. Bisa tangkap maksud saya? Mungkin dia pakai jubah. Tetapi di jubahnya itu ada jumbai-jumbai. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi bukan seperti yang, dibangga-bangga. Moshe aja pakai, baca yang benar. Yesua juga pakai, baca yang benar. Di jubahnya atau di kain begitu. Bisa tangkap maksud saya? Supaya kita jangan salah persepsi, jangan salah menafsir. Ini kan jelas dibilang. Baju, bukan kain. Kalau yang sekarang itu kan ya, kayak, selendang ya. Selendang. Ya umpamanya kayak si Henoh gitu kan. Bapaknya suruh, ini ada baju, ini ada selendang. Noh, ambilin bapakmu baju. Nggak mungkin dia ngambil selendang. Walaupun dia masih umur yang 4-5 tahun, dia tahu, dia bisa bedakan mana selendang, mana baju. Ini orang sudah kakek, pelayan-pelayan Tuhan, kok nggak bisa bedain mana baju, mana selendang. Udah gitu dibangga-banggain lagi. Loh, ini ya nggak menjadi masalah. Mungkin mereka panas kupingnya dengar khotbah seperti ini, tapi itu tertulis. Bukan ngomong asal ngomong. Supaya kita ingat ketika lihat jumbai, ingat firman. Loh, Yesua sudah bilang, aku beri Roh Kudus supaya kau ingat firman. Ya saya mau Roh Kudus lah. Buat apa saya pakai baju itu, apalagi selendang. Kalau pakai baju mesti mendingan. Kenapa mendingan? Kalau kau pakai baju itu, kau pergi kan masih pakai. Kalau kau pakai selendang, mau pergi, malu nanti kalau pakai ini. Ya taruh aja di kamar, gantung. Artinya lupa firman. Betul nggak? Kita harus cerna benar-benar firman itu, jangan sampai salah. Jadi Tuhan punya maksud. Tuhan tidak bilang bikin kain kasih jumbai, tidak. Karena Tuhan tahu kalau engkau bikin kain kasih jumbai, engkau pasti lupa. Ketinggalan. Tetapi kalau pakai baju, saudara pernah lihat film koboi-koboi zaman dulu kan? Itu kan pasti ada gitu-gitu. Wah, itu yang kayak begitu harusnya. Jangan salah menafsirkan, itu jelas dikatakan. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan garment. Kita lihat aja dalam bahasa Inggrisnya. Speak unto the children of Israel and bid them that they make them frings in the borders of their garments. Garment itu baju. Ya, baju, bukan kain. Supaya ingat, kalau pakai itu ingat kemana-mana. Kalau kain, ya mau ke pasar masuk pakai ginian, ke pasar malu-maluin. Loh, itu aja udah malu-maluin. Tapi kalau kau pakai baju yang ada itu, ya mau nggak mau kan, orang nanya, kok pakai baju model apa nih Pak? Model tahun 22. Loh, beritahu, berani nggak ngomong? Ada perintah Tuhan, saya mengatakan supaya saya pakai ini, supaya saya ingat firman Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Kalau di luar, malu ini kan nggak ibadah, jadi nggak usah pakai. Kau malu untuk menyatakan kebenaran firman, karena memang kau salah tafsir.
Tetapi kalau kita ada Roh Kudus ini yang sudah mengganti ini dan ditaruh dalam hati kita. Sehingga kita ingat terus, oh ya, ada tertulis. Dan ketika Daud mempersembahkan, Tuhan menjawab. Bes. Di situ dia yakin doaku terjawab. Ya. Kemudian kita melihat ayat ke-22, 1 Tawarikh 21. Ayat 27. Lalu Yahweh memerintahkan malaikatnya dan mengembalikan pedang ke dalam sarungnya. Jadi pakai pedang. Kalau dalam kitab Samuel nggak disebut pedang. Tapi ke dalam sini pedang, ketika dia menghunus pedang ini, maut menyebar ke seluruh bangsa Israel. Tetapi ketika doanya sudah dijawab, sarungkan pedang. Bebas, ya, lega hati si Daud. Nah, karena dia lega, kita lihat ayat ke-28-nya. Ini karena si Daud udah lega. Pada waktu itu ketika Daud melihat bahwa Yahweh telah menjawabnya di tempat pengirikan Ornan orang Yebus, nah, maka dia mempersembahkan korban di sana lagi. Saya tangkap. Udah lega kan tadi dia ciut juga. Dia ciut. Walaupun dia penuh ketakutan. Kan tadi dikasih tahu. Dia takut dengan pedang Bapak Yahweh. Karena dia tahu dia salah. Tetapi karena dia sudah berjanji, Tuhan aku aja. Atau keluargaku. Artinya kalau toh aku harus mati. Puji Bapak Yahweh. Karena itu dengan iman dia maju. Walaupun gemetar ya, dia sendiri ketakutan. Tapi dia laksanakan perintah Tuhan. Kita juga. Jangan lihat hanya Daud. Ya mungkin ada jarak sedikit jauh. Mungkin pulang kerja capek. Mungkin ada hujan. Ya mungkin berbagai macam rintangan. Mulai timbul alasan kan. Wah hujan gede, kan Tuhan tahu ya. Sering gak? Kan Tuhan tahu lagi hujan lah. Padahal kita lagi di tes sama Tuhan. Kau takut gak sama hujan? Banyak orang punya alasan seperti itu. Kan Tuhan tahu lagi hujan, lagi begini. Memang Tuhan tahu, tetapi Tuhan sesungguhnya sedang mengujimu. Kau takut dengan kondisi dunia, atau kau lebih takut kepada Bapa Yahweh? Daud ini takut, dia jelas dia takut. Tapi dengan ketekatan dia datang. Dia tidak peduli dengan masalah. Dia datang, dia persembahkan. Ketika Tuhan menjawabnya, oh lega. Dia persembahkan lagi korban-korban. Luar biasa. Ya, saya seringkali bola-balik supaya kita ingat. Aku nih kayak Daud gak? Ya. Jelas berkali-kali saya katakan, Daud itu dosanya banyak. Tetapi setiap kali dia berdosa, Roh Kudus tegur. Ya kan? Termasuk dia menjamah istrinya si Uria itu Roh Kudus tegur. Ketika dia menghitung rakyat, Roh Kudus tegur. Ketika teguran, begitu ditegur langsung bertobat. Begitu ditegur langsung, ya puji Bapak Yahweh masih bisa bertobat. Tapi jangan kita punya prinsip seperti itu, biarlah saya bikin begini, nanti kalau Roh Kudus gak setuju, nanti saya ditegur. Kalau ditegur kau masih hidup, ditegur tabrak langsung hilang, ya udah. Jangan kita mencoba, itu yang namanya mencobai Tuhan. Begitu ditegur, kita akan terasa. Ada sesuatu yang salah, langsung koreksi Tuhan, ampuni. Ampuni. Jangan tunggu. Jangan tunggu waktu, nanti aja saya di rumah. Kalau nyampe rumah. Bisa tangkap maksud saya?
Begitu ditegur walaupun jalan ramai, mungkin kita lagi di dalam bus yang padat, ketika Roh Kudus tegur, berdoa dalam hati, Tuhan ampuni saya. Jangan bilang nanti aja di rumah lah saya berdoa. Kalau nyampe rumah, belak-belakan aja ini. Kalau nggak nyampe rumah, kau berdosa, jangan harap orang berdosa masuk surga. No, nggak ada. Tuhan mau ketika kita ditegur langsung merendahkan diri, Tuhan ampuni saya. Tuhan mau kekesatriaan kita sama seperti Daud. Tuhan, aku yang salah. Aku yang salah. Hukumlah aku. Dia kan, aku aja yang dihukum sama keluargaku. Jangan orang-orang ini, mereka nggak salah, aku yang salah. Milikilah jiwa seperti itu. Yang berani mengambil resiko walaupun harus dibayar dengan nyawanya. Ya, harus dibayar dengan nyawanya. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk ibadah, jangan punya alasan. Ya. Bisa tangkap maksud saya. Kalau kita mau beralasan, Tuhan juga udah tahu. Jangan seperti orang-orang, kan Tuhan tahu. Ya, Tuhan memang maha tahu. Tapi juga Tuhan tahu engkau begitu-gitu terus. Ketika engkau ngomong, Tuhan aku pengen masuk surga. Bagaimana mau masuk surga? Orang gak setia, jangan harap masuk surga. Setia dalam hal apa? Mentaati seluruh kebenaran firman yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu nggak masalah. Saya tangkap. Loh, kita nggak tahu. Tapi situlah Roh Kudus beritahu, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Banyak hal mungkin yang saudara-saudara dengar di luar-luar sana. Dalam khotbah-khotbah di sini banyak yang di-cut, itu nggak beres itu. Bukan kita mau menyombongkan diri, tidak. Saya berkewajiban untuk memproteksi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi saya. Untuk berani menyatakan apa yang dikhotbahkan itu nggak benar. Karena ada tertulis. Kalau tertulis, dia berani langgar, ya itu urusan dia. Saya tangkap. Ya. Kecuali kalau nggak tertulis, nah itu artinya saya sedang menggombali saudara, membohongi saudara. Tetapi banyak anak Tuhan yang maunya dibohongin. Maunya dibohongin dengan kata-kata yang manis lembut. Oh, yang berbunga-bunga. Sehingga udah enak. Hatiku jadi enak dengan khotbahnya si Bapak ini. Aku nggak ditegur dosaku. Tidak ditempelak dosaku. Hal seperti ini, kau memang damai hatimu. Tapi setan ketawa. Ya. Damai kau nggak mau ngaku, maut upahmu. Terlebih pada akhir zaman. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan. Yang palsu-palsu dimunculkan oleh Tuhan. Artinya ada satu kekuatan yang membuat hal itu terjadi. Dan saya percaya itu bagian daripada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Apakah kita bisa mentaati apa yang Tuhan mau? Karena ini yang dikatakan baptisan api. Saudara ngerti kan baptisan api ya? Baptisan itu baptisan dengan firman. Karena firman itu adalah api yang menghanguskan. Nah, ada tertulis dalam Markus pasal 9. Ayat ke-49. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Dan setiap korban akan digarami dengan garam. Ini terjemahan ELT agak kurang setuju ya. Memang katanya ada ELT, ini kan ada ELT yang edisi keempat. Ya. Ya, saya pengen tahu kan, saya beli kan, saya cek. Yang pertama saya lihat, yang kan dalam ELT sekarang, dosa adalah pelanggaran, adalah durhaka. Saya cek yang ELT yang keempat ini, sudah benar. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah.
Tuhan ingatkan lagi, cek si Yitzhak itu. Ya. Apa yang dikatakan tentang Abraham? Masih sama dengan yang ini. Abraham ngantuk berat. Oh, padahal di sini tidur bukan ngantuk. ILT yang 4 ini masih begitu. Berarti masih belum benar. Tidak sesuai ya. Saya nggak tahu penerjemah sana tidur kali. Karena itu hal serius ya. Itu hal serius. Karena terjemahan lain khususnya bahasa Inggris itu tidak pernah dibilang ngantuk, tidur adanya. Deep sleep. Tidur pulas. Nah, kalau ada yang menerjemahkan di ILT yang edisi 4 biar dia dengar. Jangan menyesatkan umat. Ya, umat ini kan, kita ini kan bukan ahli bahasa. Jangan hanya karena satu orang ini mungkin pintar ngomong, main seenaknya aja. Sehingga berani menerjemahkan, oh dosa itu adalah durhaka. Dari mana kau dapat itu? Nggak ada ayatnya. Nah di sini kita melihat ya. Ini terjemahan ini kan, terjemahan saya nih. Saudara lihat itu, saya baca yang lugas. Sebab setiap orang akan dimurnikan dengan api. Sama nggak? Beda. Sini kau digarami, lucu sekali terjemahan ini. Ini jelas, setiap orang akan dimurnikan dengan api. Sebagaimana setiap korban dimurnikan dengan korban boleh lah. Dimurnikan dengan firman. Nah di sini kita harus lihat, ya memang ya itulah ngaco-ngaco terjemahan ini. Ini zaman yang sama, saudara bisa bayangin zaman yang sama. Bagaimana Torah, bagaimana kitab suci yang ribuan tahun yang lalu, yang tersebar, terserak kemana-mana. Oh oleh kuasa Roh Kudus dikumpulkan kembali. Nah kita bisa mendapatkan ini, mengucap syukur, walaupun ya masih terjemahan yang ngawur-ngawur, tapi kan ada terjemahan yang lain, kita bisa cocokkan. Lah ini buat saya ini ngawur. Masa digarami dengan api, kan ngawur itu. Ya kalau yang dengar yang terjemahkan itu biar dengar, pasang kupingmu. Kau jangan kira kau menyesatkan orang. Menyesatkan banyak orang. Kalau orang ya kadang kan karena keterbatasan. Ya kau beli ini kan ada duitnya. Katakan dia cuma beli yang ILT ini. Ya, dia mau beli, aduh nggak punya duit mau beli yang itu. Oh dia bacanya terus. Oh yang tidak benar terus ditaburkan. Ini pekerjaan setan. Setan yang menyamar menjadi penerjemah ini. Menerjemahkan seenaknya aja. Saya bukan ahli bahasa, engkau yang ahli bahasa, ya kau harus bisa terjemahkan yang benar, jangan nyesatkan umat. Nah kita harus berhati-hati, ya, karena firman itu harus saling berkaitan. Kok menggarami dengan api, ngawur aja. Kalau barbecue kita kasih garam, kita bakar itu beda. Ini bukan barbecue ini. Ini jiwa manusia. Jiwa manusia itu yang sedang dimurnikan oleh firman. Firman itu adalah api. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Jadi yang menerjemahkan ini juga harus bertobat dia. Ya, saya nggak tahu siapa yang terjemahkan. Tapi ini kan dari apa namanya? Itulah kadang-kadang lucu orang ini. Sudah tahu nama yang benar Yeshua. Oh ini ada pengikut Yeshua. Dibikinlah Yeshua. Katanya pinter bahasa Ibrani. Cocok gak gematrianya dengan Bapak Yahweh? Gak cocok kok. Kalau Yeshua sama Yahweh gematrianya sama-sama 8 totalnya. Kalau tambah lagi, ya ngawur lah itu. Loh tapi katanya pinter bahasa Ibrani. Tapi kok menyesatkan banyak umat yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Karena itu kita belajar dari Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, ini benar nggak? Tanya, Tuhan punya cara untuk memberikan yang benar.
bagi kita yang sungguh-sungguh rindu mengetahui kebenaran. Walaupun harus ada pengorbanan, sama seperti Daud. Dia nggak peduli berapa, bayar. Ada pengorbanan. Dia bakar korban walaupun dengan penuh ketakutan. Tapi dia taat kepada firman. Karena itu Tuhan menjawab. Setelah Tuhan jawab, lega hatiku. Ternyata doaku dijawab. Oh, telah ditarik. Dia mempersembahkan lebih banyak korban sebagai ucapan syukur bagi Bapa Yahweh. Nah, sekarang saya senantiasa, karena kita belajar Roh Kudus ya, senantiasa saya ingatkan kepada kita semua, bukan saya saudara, saya juga harus diingatkan. Ya. Kadang-kadang kita mencoba mengambil berbagai bahkan ribuan alasan hanya untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Oh kan ada streaming loh. Inilah ya. Nah, saudara lihat ya, kita tapi ini memang sudah dinubuatkan sih. Ini sudah dinubuatkan dahulu ribuan tahun yang lalu. Ya. Ribuan tahun yang lalu sehingga ya kita tidak merasa heran. Kita baca 2 Timotius 3. Ayat ke-6. Sebab dari antara mereka ya, ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah sambil memikat wanita-wanita bodoh yang syarat ditimbun oleh dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Saudara harus terjemahkan ini secara luas ya. Mereka masuk ke rumah-rumah, memikat wanita, berbicara gereja. Masuk ke rumah-rumah, ya ke TV lah, ke video lah, ke HP lah. Mengikat wanita-wanita bodoh supaya jangan datang ke rumah ibadah. Bapak Yahweh perintahkan kepada umatnya, pergi. Hanya ada satu tempat di mana engkau beribadah. Walaupun harus jalan tiga hari 3 malam, pergi. Lah ini kan mengenakan daging. Nonton ikut ibadah sambil tiduran. Kiranya Bapak Yahweh senang. Jangan main-main dengan Bapak Yahweh. Engkau bisa membohongi orang sekelilingmu. Tapi kita tidak bisa membohongi Bapak Yahweh. Saya sadar ini teguran yang keras. Sehingga engkau yang mengikuti ibadah melalui streaming, koreksi dirimu. Di mana kau beribadah? Apa kau beribadah ke sana? Atau tetap nongkrong di rumahmu dengan berbagai macam alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Tapi sebagai pelayan Tuhan, setiap pribadi ada tertulis, sudah ditempatkan engkau digembalakan di mana? Di mana? Di mana? Kesanalah kau harus pergi. Baik soce sudah didirikan. Orang Yesrael dari segala penjuru pasti datang ke sana. Walaupun mereka beribu-ribu kilo jauhnya dari Yerusalem. Tapi mereka datang. Kenapa? Ada perintah. Nah, kita belajar. Kemana kita merasa sudah digembalakan, ya datanglah. Jangan pakai alasan dengan Tuhan. Ya istilah kasarnya, jangan mengajari ikan berenang. Ikan itu begitu cas langsung bisa berenang. Ngajarin Tuhan, mau bohongin Tuhan. Lah kan Tuhan enak lagi pula hujan, ini kan enak sih, yang penting aku ikut ibadah. Kalau engkau beribadah sungguh-sungguh, kan dari HP kan bisa ke TV gede kan. Kau duduk dia, ketika di sana memuji engkau memuji, di sana menyembah engkau menyembah, ketika dengar firman engkau dengar. Ya, saya tidak katakan itu 100% benar.
Tapi di situ ya bolehlah. Ya. Dengan alasan-alasan yang kau buat. Tetapi kalau toh kau bisa membatalkan alasanmu dengan satu kerinduan. Aku cinta Bapa Yahweh. Aku mau datang ke baitnya. Ya. Karena itu mari kita koreksi diri. Karena Roh Kudus yang diberikan diajarkan kepada kita. Untuk membawa kita sungguh-sungguh hidup sebagai pelaku firman. Yang taat, setia, dan benar. Jangan bikin alasan apapun. Karena alasan sekecil apapun yang maksudnya untuk melanggar firman, Tuhan sudah tahu. Tapi biarlah kita dikoreksi terus-menerus oleh firman. Sehingga semua itu kedagingan ya. Kedagingan saya senantiasa berdoa setiap saat. Setiap pagi ketika aku berdoa biar jam hari ini. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dibakar habis di atas mezbahmu yang kudus. Sehingga semuanya itu, karena semua itu berasal dari dunia, bukan dari Tuhan. Semua itu dikikis habis. Saudara juga berdoa seperti itu. Saya berdoa, saudara berdoa. Ada tertulis 2 orang sepakat. Minta apa saja Tuhan kabulkan. Sehingga ketika masa pengangkatan itu benar-benar sudah tepat saatnya. Tidak ada lagi tarikan dunia. Karena dunia kita sudah mati. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sudah mati. Tidak ada lagi tarikan dunia. Sehingga dengan ente ini kalau saya lempar, gak mungkin dia naik ke atas. Ada gaya tarik bumi. Nah ini daya tarik ini. Sehingga ketika kita dengar sangkakala, lah, daya tarik bumi sudah hilang. Kita disedot oleh sangkakala yang sangat luar biasa. Kita bertemu. Oh, ini pasti Yesua. Sekarang aku melihat dengan samar-samar. Tetapi nanti aku melihat dia muka dengan muka. Mungkin sekarang kita berlutut, ya siapa yang kita sembah, kita nggak lihat. Tapi nanti Tuhan, oh sungguh indah. Jadi kita ibadah ini ada tujuannya. Bukan supaya dilihat tetangga, oh bapak ini rajin gereja. Oh bukan itu, bukan. Tapi aku rindu sebagaimana tertulis, beribadahlah di tempat di mana engkau digembalakan oleh orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menggembalakan. Karena ada tertulis dalam kitab Amsal, kalau saudara baca nanti, setiap kita sudah ditentukan di mana kita akan digembalakan. Karena itu maju. Roh Kudus terus menggerakkan kita. Supaya jangan kita patah semangat dengan apa yang kita lihat. Contoh Daud, walaupun dia takut dan gemetar, aku harus datang. Resiko mati, nggak masalah, aku sedang ngomong. Tapi jawabannya Tuhan berikan. Api dari sorga membakar habis. Ketika dekat dengan dia, semua yang masih belum sempurna disingkirkan dari dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.